ma wa'adallahu ibadahu ala tayaqqudhi min naumihi. Dan di dalamnya ada janji Allah kepada hamba-hambanya. Kalau dia bangun dari tidurnya, lahjata alsinatihim, di mana ucapan lisannya itu, ya, ketika dia bangun, langsung dia bersyahadat dengan wahdaniyah Allah subhanahu wa ta'ala, keesaan Allah, kesendirian Allah. Wal id'an lahu bil mulki wal i'tiraf lahu bil hamd. Demikian pula tunduk dan dia berserah diri sepenuhnya. Tidak ada daya dan upaya, hanya kepada Allah. Ya, kalau dia baca doa ini ketika dia bangun dari tidur, itu luar biasa dari keutamaan yang disebut di sini. Ya, perhatikan ya, siapa yang bangun dari malam hari, lalu lisannya bergerak berdoa. Ini dia bangun, apakah dia masih berbaring atau dia sudah duduk? Ya, dia sudah sadar sepenuhnya atau masih ngantuk-ngantuk? Tapi dia baca doa ini begitu dia bangun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian dia baca Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah saya. Atau dia doa apa saja selain daripada doa pengampunan. Iya, ada hal yang dia inginkan pada harinya yang akan datang. Ada perkara yang dia cita-citakan. Atau mungkin sebelum dia tidur, dia memikirkan sesuatu. Lalu begitu dia berdiri, bangkit. Setelah membaca dzikirnya, dia bermohon kepada Allah, dimudahkan untuknya sesuatu itu. Apa saja yang dia minta, maka dijanjikan di dalam hadits ini, ustujibalah, akan dikabulkan untuknya. Akan dikabulkan untuknya. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha dermawan, maha mulia, maha tinggi. La yukhliful mi'ad. Tidak pernah menyelisih janjinya. Tidak pernah menyelisih janjinya. Karena itu kata Ibnu Battal, fayambagi likulli mu'minin balagahu hadal hadithu ayyagtanimal amala bihi. Kata Ibnu Battal, maka yang sepantasnya atas setiap mukmin yang sampai kepadanya hadits ini, itu dia gunakan dengan sebaik mungkin. Dia jadikan sebagai harta yang keuntungan yang datang tiba-tiba untuknya dengan mengamalkan hadits ini. Iya. Wa yakhlisa niyatahu. Dan sudah sepatutnya dia ikhlaskan niatnya. Ayarzuqahullahu habban min qiyamil lail. Supaya Allah anugerahkan untuknya suatu bagian dari malam hari. Sebab ini dibaca di malam hari, begitu dia bangun dari malam hari. Jadi erat kaitannya dengan sholat malam. Dia bangun untuk sholat malam. Tapi kalau dilihat dari konteks haditsnya, malam itu kan tidak mesti di malam hari. Mungkin di akhir malam juga masuk. Atau mungkin ketika dia bangun untuk sholat subuh, tapi masih di malam hari. Ya. Tapi kalau dia bangunnya kesiangan, pagi-pagi, atau sudah masuk subuh dia bangun, itu bukan malam hari lagi. Bukan malam hari lagi. Jadi ini sekaligus anjuran ya, seorang itu membiasakan dirinya bangun di malam hari. Di malam hari itu ada bacaan-bacaan, keutamaan. Indah sekali memulai awal hari kita dari malam hari, apalagi di sepertiga malam terakhir sebelum sholat subuh. Iya, berbagai kebaikan kita dapatkan di situ. Kemudian kata Ibnu Battal dari nasihat beliau juga, "Faman razaqahullahu habban min qiyamil lail
falyukthir syukrahu wa yas'alhu ayyudima lahu ma razaqahu. Maka siapa yang Allah anugerahkan, dia bisa bangun di malam hari untuk sholat malam, maka hendaknya dia banyak bersyukur kepada Allah. Luar biasa nikmat itu. Dan dia selalu minta kepada Allah supaya dilanggengkan untuknya, ditetapkan, dibuat kontinu rezeki sholat malam itu untuknya. Sebab itu anugerah yang sangat besar. Anugerah yang sangat besar. Iya. Hadits ini memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran berharga ya. Pertama tentang pentingnya kalimat-kalimat tauhid itu. Kalimat-kalimat tauhid itu pembuka segala kebaikan, kunci kebaikan. Makanya kalau awal kali kita bangun, kita buka dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi tambah alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini semuanya kalimat mengandung makna tauhid di dalamnya. Dari mana ibadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah di dalam segala perbuatannya, segala sifatnya. Dari mana mensucikan Allah dari segala hal yang tidak layak dan menetapkan penghambaan, rububiyah, nama dan sifat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berlepas diri dari segala daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia di atas kondisi yang seperti ini, iya, dia masuk di dalam banyak kebaikan. Dan di sini tidak disebut ya keutamaan khusus. Kalau dia berbuat begitu akan dibuat begini dan begini. Hanya dikatakan akan dikabulkan untuknya. Akan dikabulkan untuknya. Karena kadang di pembahasan sholat malam itu tidak diterangkan pahalanya secara spesifik, secara khusus. Ya, untuk mengesankan bahwa sebenarnya pahalanya itu tidak bisa digambarkan. Makanya di ayat di surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum minal madaji'i, atau tatajafa junubuhum anil madaji'i, dan seterusnya, tentang keutamaan sholat malam. Setelah itu dikatakan, fala ta'alamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Seorang jiwa itu tidak mengetahui keutamaan, kesejukan pandangan mata yang dia dapatkan dari pahala yang disembunyikan untuknya. Dari pahala yang disembunyikan untuknya. Iya. Maka ini kalimat doa yang sangat indah sekali. Sunnah dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sangat disayangkan banyak dari umat Islam menelantarkan dari doa ini. Padahal isinya mudah ya, sedikit saja dalamnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 1. Kemudian setelah itu ada 5 kalimat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian tambah 1 lagi, istighfar. Allahumma gfirli. Iya. Allahumma gfirli. Nah setelah itu dia berdoa. Doa apa saja. Dan ini dzikir dan doa. Tidak mesti dia berwudu. Tidak mesti dia berwudu. Iya. Menunjukkan bahwa dzikir dan doa itu tidak disyaratkan seorang berwudu. Sebab ini dia baru bangun. Langsung dia berdoa. Nah, kalau dia berwudu setelahnya lalu sholat, maka diterima sholatnya. Diterima sholatnya. Baik, kita akan datang nanti di sunnah berikutnya, atau di sunnah yang akan saya terangkan, dari sunnah ketika bangun tidur, bagaimana cara bangun tidurnya, dan kadang Nabi membaca sebagian ayat Al-Quran. Kita akan terangkan nanti dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik, jadi dari sunnah yang indah, besar sekali manfaatnya, penuh dari kebaikan, sebab doa itu dikabulkan. Kalau awal hari kita buka dengan
kalimat-kalimat yang agung ini, maka itu pasti akan menjadi sebab keberkahan, kebaikan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan untuk kita segala kebaikan dan menjaga kita semua serta menjauhkan kita dari segala kejelekan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik pendengar 88.2 FM An-Nasihat Sakinah dengan Sunnah dimanapun Anda berada yang baru bergabung bersama kita di malam hari ini. Saat ini Anda mendengarkan program konsultasi agama di Selasa malam, tema sunnah-sunnah Nabi SAW dalam sehari dan semalam. Dan di pembahasan kita malam hari ini, kembali Ustaz menyampaikan salah satu hadis Rasulullah SAW dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, dan tentang salah satu doa yang kita bisa amalkan ketika bangun dari tidur. Di pertemuan lalu juga saya membahas tentang doa bangun dari tidur. Semoga sudah bisa dihafalkan, dan ini tambahan satu lagi doa yang juga mudah untuk kita hafalkan. Sudah tadi Ustaz bacakan berulang-ulang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu mengucapkan alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Lalu membaca Allahumma ghafirli. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menghafalnya dan mengamalkannya dalam keseharian kita ketika bangun dari tidur. Baik pendengar, saatnya kita masuk di sesi tanya jawab. Silakan Anda yang memiliki pertanyaan seputar dunia Islam bisa mengajukan pertanyaan langsung via telefon di 081144588882, 081144588882, atau via chat WhatsApp di 0811413636, 0811413636. Baik, terputus teleponnya, bisa mengulangi menelpon kami di 081144588882. Baik, mungkin kita awali dengan penelpon, Ustaz. Baik. Ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi agama dengan siapa di mana? Dengan Rahmat, Ustaz. Baik. Di Bantai. Baik, Pak Rahmat di Bantai. Silahkan Pak Rahmat pertanyaannya. Ya, maaf sebelumnya, Ustaz. Saya ada beberapa pertanyaan, apa boleh? Mungkin kita cukupkan 2 pertanyaan, Pak, untuk memberikan kesempatan kepada yang lain. Ya. Ya, Ustaz. Ya, yang pertama Ustaz, baru-baru ini Ustaz itu saya ikut sholat dalam keadaan masbuk Ustaz. Waktu saya ikut itu Ustaz, sudah rakaat terakhir nih. Baik. Iya, jadi waktu rakaat terakhirnya imam sudah salam, saya berdiri cuma membaca surah Al-Fatihah sampai di rakaat terakhir, karena waktu itu Ustaz itu sholat asar. Baik. Jadi rakaat pertama sampai rakaat keempat cuma baca Al-Fatihah saja Ustaz. Baik. Iya, apakah itu sah Ustaz? Atau harus juga membaca surat pendek? Baik, iya. Sudah jelas Pak Rahmat. Yang kedua? Iya, yang kedua Ustaz, bagaimanakah status pendapatan Ustaz dari menjual barang-barang bekas? Contohnya Ustaz, seperti maaf Ustaz, botol-botol khamar begitu Ustaz. Baik. Iya. Penjelasannya Ustaz. Baik. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa, saya kurang ini tadi soalnya. Baik, pertanyaan Pak Rahmat di Banteng. Beliau mengikuti sholat keadaan masbuk Ustaz, mendapatkan imam di rakaat terakhir. Dan ketika menambahkan sholat beliau yang kurang, hanya membaca surah Al-Fatihah tanpa membaca surah-surah pendek. Apakah boleh Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumus salata fa'tuha bisakinatin wa waqar. Wa ma adraktum minha fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apabila kalian mendatangi sholat, datangilah dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Apa yang kalian dapati bersama imam, lakukanlah sholat bersamanya. Dan apa yang kalian luput, hendaknya kalian sempurnakan. Ya, kalau dia hanya dapat 1 rakaat tadi, berarti masih kurang 3 rakaat kalau sholat asar. Berarti kalau urutan sholat asar itu 2 rakaat pertama itu membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah pendek. Ya, kalau dia membaca surah Al-Fatihah saja itu keliru. Sisa, kenapa dia tidak membaca surah pendek bersama Al-Fatihah? Kalau dia tidak tahu hukumnya, dia tidak tahu hukum akan hal tersebut, maka itu nggak ada masalah, dia ulang. Di masa mendatang jangan dia ulangi. Tapi kalau dia tahu hukumnya, dia sengaja meninggalkan, itu artinya dia meninggalkan kewajiban, yaitu membatalkan sholat. Harus dia ulangi sholatnya kemarin. Kalau dia sengaja. Kalau dia lupa, kewajibannya adalah sujud sahwi. Sujud sahwi. Tapi kalau sudah berlalu sholatnya, dia tidak sujud sahwi waktu itu, maka nggak ada masalah, sholatnya sudah syah. Sholatnya sudah syah. Saya kedepannya jangan dia ulangi dari menyempurnakan sholat. Ketika sholat itu harus membaca Al-Fatihah dan surah pendek, maka surah pendek itu harus dibaca karena dia kewajiban. Yang merupakan kewajiban itu kapan dia ingat, wajib dia membacanya. Kalau dia tinggalkan, batal sholatnya, dia tinggalkan dengan sengaja. Kalau dia lupa, meninggalkan kewajiban, dia lupa, hukumnya dia sujud sahwi. Semoga Allah memberi taufik bahas semuanya. Adapun pertanyaan yang kedua, barang bekas itu, kalau dia barang yang bermanfaat satu, kemudian yang kedua, barang yang tidak ada bahaya di dalamnya. Kalau ada sebagian barang bekas dipakai pada perkara yang tidak baik misalnya, bisa membahayakan, pakai itu berupa botol, pakaian, atau yang semisal dengannya, maka itu nggak boleh, karena Nabi bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Kemudian yang ketiga, barang bekasnya bukan dari jenis yang diharamkan. Kalau dia dari jenis yang diharamkan, itu tidak diperbolehkan. Kalau misalnya botol khamar tadi, kalau dia botol khusus untuk khamar, dipakai di kondisi apapun untuk, pasti dipakai untuk khamar, maka itu nggak boleh dijual. Haram untuk dijual. Tapi kalau misalnya dia bisa dimanfaatkan untuk hal lain, misalnya bisa dicabut labelnya, terus dicuci bersih, bagi ulama yang mengatakan bahwa khamar itu najis, kemudian dimanfaatkan, maka itu nggak ada masalah, sepanjang tidak ada bentuk tasyabbuh, tidak ada bentuk menyerupai khamar. Sebab kalau ada bentuk botolnya menyerupai botol khamar, itu dia akan mirip dengan orang-orang fasik yang biasa meminum khamar.
menggunakan botolnya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Baik, pendengar, kita masih di konsultasi agama di sesi tanya jawab. Silakan Anda yang juga memiliki pertanyaan bisa menghubungi kami langsung di 081144588882 atau kirimkan via chat WhatsApp di 0811413636. Baik, kita bacakan lagi pertanyaan dari WhatsApp yang sudah masuk, Ustaz. Ustaz, Ana mengajar TPA bersama pengurus akhwat. Dikarenakan setiap mengajar TPA sering bertemu akhwat tersebut muncul rasa suka dalam hati karena kecantikannya. Apakah perasaan seperti ini merupakan fitnah wanita? Mohon nasihatnya, Ustaz. Apa yang harus Ana lakukan dengan kondisi seperti ini, Ustaz? Ya itulah fitnah namanya. Daripada hal yang menyebabkan seorang itu jatuh ke dalam hal yang bisa membawanya kepada dosa, maka itu fitnah namanya. Iya. Nah, hal yang seperti itu harusnya dihindari. Karena itu Nabi SAW dalam hadits Abdullah bin Mas'ud riwayat At-Tirmidzi mengingatkan tentang bahaya perempuan ketika keluar. Kata beliau, al-mar'atu aurah فَإِذَا خَرَجَتْ إِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانِ. Perempuan itu adalah aurat. Apabila dia keluar, maka syaitan itu akan membuatnya menjadi mulia sekali, menjadi bagus sekali. Yang tidak cantik pun kadang oleh syaitan dibuat cantik. Walaupun misalnya tidak cantik, tapi dibuat hal yang memikat pada hal yang lain. Iya. Termasuk dari pintu masuk syaitan, kadang dia menguji orang dari arah ketaatan. Ini kan TPA bagus, mengajar Al-Quran bagus, diperlukan. Iya. Diperlukan. Kadang syaitan menguji seorang itu dalam hal yang seperti itu. Karena itu kata Sa'id bin Musayyab rahimahullahu ta'ala, andai kata saya diberi amanah untuk merawat budak perempuan. Ada orang yang misalnya mau melakukan perjalanan, dia punya budak perempuan hitam, minta untuk dijaga atau dititip di rumahnya. Kata Sa'id bin Musayyab, saya tidak menjamin diriku akan aman. Ini Sa'id bin Musayyab ini, nama lengkapnya Sa'id bin Musayyab bin Hazm rahimahullahu ta'ala, pemuka para tabi'in. Pemuka para tabi'in di kalangan mayoritas ulama dari sudut keilmuan. Dari sudut keilmuan. Bersamaan dengan itu, beliau sendiri tidak menghindari dari fitnah perempuan. Karena hal-hal yang mendera hati itu banyak. Dan seorang kadang subhanallah bisa jatuh ke dalam hal-hal yang besar. Kayaknya disebut oleh Ibnul Jauzi di Tablis Iblis, itu kisah yang harusnya menjadi pelajaran. Jadi ada beberapa orang bersaudara, dia punya 3 orang laki-laki begitu, atau beberapa orang laki-laki bersaudara, punya saudara perempuan. Ketika mereka mau melakukan perjalanan, maka mereka ingin menitip saudara perempuannya kepada seorang rahib ahli ibadah. Ahli ibadah. Maka datanglah mereka kepada ahli ibadah ini. Karena dia ahli ibadah. Semua orang mengenalnya dengan kebaikan. Dengan ibadah yang sangat dahsyat. Dan cuma dititip saja. Akhirnya rahibnya menerima, disimpan di satu tempat, jauh dari dirinya. Dia beribadah di tempatnya, tidak terganggu. Itu alasannya. Tapi untuk ke sana, perempuan ini tentunya perlu dibawakan makanan. Maka dia pun hanya meletakkan makanan depan pintunya di awal mulanya, setelah itu pergi. Mengatakan ada makanan depan pintu, setelah itu pergi. Setelah itu pergi. Lama-kelamaan datang syaitan. Ya kasihan.
Itu tidak ada temannya. Harus ditanya keadaannya apa, kondisinya. Maka mulailah dia meletakkan makanan, mulai bertanya apa kondisinya. Terus syaitan bertahap lagi, akhirnya jadi sering bercakap-cakap, akhirnya akrab. Akhirnya berlalu dan berlalu, terjadilah hal yang keji. Sampai si perempuan ini hamil, maka syaitan pun datang, kamu tidak bisa lepas dari hal itu. Syaitan membisikkan kepadanya, kalau begitu kamu bunuh saja perempuan itu. Itu kamu tanam, maka tidak ada yang tahu tentang hal itu. Ya, musibahnya diikuti ajakan syaitan. Nah, itulah kadang fitnahnya luar biasa. Waliyahzubillah. Begitu saudaranya datang, dia tanyakan di mana adiknya. Dia kata adiknya meninggal dan sudah dikubur di tempat ini. Ya, saudaranya karena ini ahli ibadah, mereka percaya saja. Percaya, mereka tinggalkan. Tapi subhanallah, syaitan tidak meninggalkan si rahib ini. Dia pun mengganggu saudaranya, datang dalam mimpi mereka. Dia terangkan bahwa saudara perempuannya dibunuh oleh si rahib. Maka mereka pun akhirnya mendesak si rahib sampai akhirnya si rahib mengaku. Iya. Sampai si rahib itu mengaku. Akhirnya dituntut dan seterusnya mau dikisos. Begitu dia sudah mau dijatuhkan hukum mati, syaitan datang kepadanya. Dalam wujud atau dalam bayangan begitu, lalu mengatakan, akulah yang harusnya kamu ibadahi. Terus digoda sampai akhirnya dia beribadah kepada selain Allah. Ujungnya karena asalnya fitnah dari perempuan menimpa hatinya sampai mati di atas kekufuran, waliyahzubillah. Nah, itu seorang jangan merasa dirinya selalu hebat, pahlawan, bisa berbuat hal yang banyak. Kata sejumlah ulama, salamatul qalbi la yu'adilu hasyi. Keselamatan hati itu nikmat, tidak bisa dibanding, tidak bisa dinilai dengan suatu apapun dari dunia. Keselamatan hati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari segala fitnah. Ya, kalau dia sudah, yang bertanya ini sudah terfitnah dengan hal yang seperti itu, hendaknya dia menjauh dari perkara yang seperti itu. Kalau memang ada keseriusan, dia lamar anak orang, dia jadikan istrinya, supaya dia terlepas dari fitnah. Kalau dia tidak bisa untuk hal itu, maka dia harus putuskan. Jangan dia buka pintu bagi syaitan untuk menyesatkannya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, kita lanjut baca pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana dengan orang yang sudah mewakafkan tanah untuk pembangunan pondok dan masjid? Lalu di kemudian hari terjadi masalah, tidak disebutkan sini masalahnya Ustaz. Dia meminta untuk dikembalikan wakafnya tadi, tanah wakafnya Ustaz. Ini mewakafkan atau meminjamkan? Kalau dia wakafkan, dia tidak ada lagi hak di situ untuk mau narik kembali dan sebagainya. Ini dari hal-hal yang kadang masuk pada sebagian orang yang berwakaf, merusak amalannya sendiri. Orang kalau sudah berwakaf, apa yang diwakafkan itu milik Allah. Itu sudah menjadi milik Allah. Bukan lagi di kepemilikannya, tidak ada haknya untuk menarik kembali. Kecuali kalau dia memberi wakaf dengan sebuah amanah. Misalnya amanahnya dibangun masjid, atau amanahnya untuk anak yatim, untuk ketaatan. Tapi ternyata si pengelola wakaf menggunakan wakaf itu tidak sesuai dengan amanah. Dia gunakan tidak sesuai dengan amanah. Maka ini si pemilik wakaf ini bukan masalahnya menarik wakaf. Dia harusnya itu ke BWI, Badan Wakaf Indonesia, atau ke KUA yang mengesahkan wakaf itu dan melaporkan bahwa ini bertindak tidak sesuai dengan amanah. Ya, dan saya ingin wakafnya diganti dengan pengelola yang lain misalnya. Nah, itu jalurnya seperti itu. Kalau ada percekcokan, nah itu urusannya di pengadilan, bukan diselesaikan sendiri akhirnya menjadi ribut. Iya. Dan seorang harusnya diperhatikan dari keikhlasannya dalam beramal pada hal-hal yang seorang itu sudah mulai di dalamnya untuk
berbuat ketaatan, jangan dia mundur lagi dalam hal itu. Itu tidak baik dalam kehidupan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Baik, berikutnya dari Abu Sulaiman di Goa. Ustadz, bagaimana hukumnya jika saya membuka donasi, misalnya donasi mushaf, lalu saya memesan di toko, dan karena saya ambil dalam jumlah yang banyak, dari toko memberi harga modal saja. Bolehkah saya mengambil keuntungan Ustadz yang dari selisih antara harga modal dan harga pembeliannya? Tidak diperbolehkan untuk itu. Dia diberi amanah membeli mushaf. Jadi kewajibannya memang dia harus menawar semurah mungkin. Ya, dan dihabiskan duit itu untuk membeli mushaf semuanya. Kecuali ketika dia meminta donasi, dia terangkan bahwa harga mushafnya sekian, kemudian biaya untuk jasa membelikan ke toko sekian, dia terangkan jenis amanah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia bilang untuk mushaf, maka harus dipakai. Kalau toko memberi diskon, maka itu adalah kembali ke mushaf lagi. Nah, dia dapat kebaikan di situ tambahan karena bisa mencari harga yang paling bagus. Iya. Ini tentunya setelah mutu dan kualitas mushafnya sudah bagus ya. Jangan karena ingin cari diskon akhirnya cari cetakan yang kurang bagus, cepat rusak dan sebagainya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Baik, berikutnya Ustadz, apakah orang yang merokok itu boleh merusak amalannya? Dan ketika dia berwudu dan setelah itu merokok lagi, apakah membatalkan wudunya Ustadz? Enggak, rokok itu bukan pembatal amalan. Dan rokok itu bukan pembatal wudu. Iya. Ada silam pendapat tentang hukum merokok. Tapi yang benarnya bahwa merokok itu adalah hal yang diharamkan. Bukan makruh, hal yang diharamkan. Orang yang jual rokok aja, dia tulis di sampulnya rokok ini bisa membunuhmu, bisa mengakibatkan begini dan begitu. Penyakit-penyakit yang bisa melayangkan nyawa, waliyadzubillah. Sedangkan Allah dalam Al-Quran berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Sungguhnya Allah Maha merahmati kalian. Dan dalam kebinasaan. Apalagi rokok itu bukan mengganggu si perokok saja. Mengganggu orang yang di sekitarnya. Bahkan keluarganya mungkin bisa kena sakit juga gara-gara asap rokok itu. Dan kalau kejadiannya seperti itu dia kena ayat yang ketiga. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, maka sungguh dia telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar. Iya. Ini bukan masalah sederhana ya, terkait dengan masalah kesehatan seorang dan kesehatan banyak orang. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, pendengar 88,2 FM An-Nasihat Sakinah dengan Sunnah. Kita masih di program konsultasi agama Selasa malam dengan tema sunnah-sunnah Nabi SAW dalam sehari dan semalam. Dan kita masih ada waktu, silakan Anda juga yang memiliki pertanyaan bisa mengirimkan via WhatsApp di 081-141-3636 081-141-3636 atau mungkin ingin berkonsultasi langsung via telepon di 0811 4458882 0811 4458882. Baik, kita baca lagi pertanyaan. Ustadz, bagaimana hukum ketika safar kita telah mengqashar sholat asar, namun ternyata kita sampai di kampung halaman mendapati azan sholat asar. Apakah kita wajib mendatangi sholat asar, Ustadz? Ya, kalau dia sudah sholat asar, sudah terangkat kewajibannya.
Tidak ada hal yang mewajibkan dia datang, apalagi dia musafir. Walaupun dia mukim, tapi sudah tiba dan dia sudah sholat asar, maka dia tidak mesti untuk sholat asar. Kecuali kalau pas sholat asar itu dia sedang di masjid. Nah, kalau dia sedang di dalam masjid dan orang sedang sholat, maka dia wajib untuk sholat. Berdasarkan hadits di As-Sunan, dan ada juga di Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW dan para sahabat sedang sholat, sedangkan ada 2 orang di belakang tidak sholat. 2 orang ini, kata para ulama, kemungkinannya 2 orang yang baru kembali dari safar. Dan mereka telah menjamak sholatnya di perjalanan. Dan sebagian ulama mengatakan 2 orang ini mungkin dia sudah sholat di masjid lain. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan mungkin dia 2 orang menyangka bahwa orang-orang sudah sholat di masjid. Makanya mereka sholat di rumah ya. Begitu ke masjid ternyata orang-orang belum sholat. Nah, ketika dia berada di masjid hukumnya cuma 1. Nabi melihat mereka berdua di belakang, maka Nabi perintah dibawa ke depan. Jadi dibawa itu dengan digiring kayak masalah besar. Sampai kedua orang ini ketakutan. Lalu Nabi berkata kepadanya, "Malakum la tusalliyani ma'ana?" Ada apa dengan kalian berdua tidak sholat bersama kami? Kata mereka, "Kami sudah sholat di rumah kami ya Rasulullah. Kami sudah sholat." Kata Nabi, "Jangan kalian ulangi lagi. Pun kalian sudah sholat, kalian wajib, kalian ikut sholat bersama kami, dan itu dihitung sholat nafilah bagi kalian. Dihitung sholat sunnah pahalanya." Ini hukum kalau dia di dalam masjid. Adapun kalau dia di luar masjid, akan ada kewajiban untuk dia mendatanginya. Tapi kalau dia datang ke masjid, tetap sholat, maka itu sudah diterangkan, itu sholat sunnah, tambahan kebaikan. Cahaya di atas cahaya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi agama dengan siapa di mana? Baik. Saya nggak dengar suaranya. Buku yang pernah saya baca itu mengenai apa ini apa tuh apalagi Ya. Ya, silakan. Ya, halo. kata panapun pakar Arab. Halo, Ya, mana? apa yang ditanyakan dari perkataan tadi? Man arafa nafsahu wa huwa rabbah. Baik, faqad rabbah. Apa Baik. apa bukan hadis. Baik. Itu saja, Pak. Baik. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak dengar sama sekali. Ya, Ustaz. Ini ada ikhwan dari Takalar bertanya, dia pernah membaca sebuah kalimat, Man arafa nafsahu faqad rabbah. Beliau tidak jelas apakah ini sebuah ungkapan atau hadis. Apa yang dimaksud dari kalimat ini, Ustaz? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia telah mengenal Rabbnya. Itu ucapan berjalan di sebagian orang-orang sufi dan tarekat. Tidak ada asal usulnya dari hadits Nabi SAW. Dan sebagian ulama ada yang menulis, atau ada di sejumlah buku-buku yang memuat tentang hadits lemah dan palsu. Dia di situ tempatnya. Ya, dari sudut mana, itu tidak benar ya seorang mengenal Allah itu dia kiaskan dengan mengenal dirinya.
dikiaskan dengan dia mengenal dirinya. Karena Allah itu dikatakan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya tentang apa yang dia lakukan, mereka lah yang ditanya. Dan Al-Quran itu, sebagaimana para nabi dan para rasul diutus, itu untuk memperkenalkan siapa Allah yang diibadahi. Bukan untuk memperkenalkan diri kita, tapi untuk memperkenalkan siapa Allah yang diibadahi. Kalau kita kenal Allah yang diibadahi, maka kita benahi diri untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Walaupun kadang sebagian orang yang menggunakannya, ya, dia maksudkan bahwa kalau dia mengenal dirinya, dia kenal kekurangannya, dia kenal kelemahannya, maka dengan itu dia tata dirinya menuju kepada Allah. Ya cuman itu juga kalau dimanakan ke sana. Karena orang itu mengenal status dirinya yang sebenarnya kalau dia belajar ilmu. Dan belajar ilmu itu dengan mengenal Allah, mengenal syariatnya, mengenal tuntunannya, agamanya, mengenal Al-Qur'annya, mengenal Rasulnya. Dengan itu dia mengenalnya. Karena itu jangan menoleh kepada kalimat-kalimat yang tidak ada asal-usulnya dari syariat kita, walaupun ada sudut makna mungkin yang bisa dipertimbangkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik pendengar, masih banyak pertanyaan yang belum kami bacakan. Sayang sekali waktu kita terbatas. Mungkin kita ambil 2 pertanyaan terakhir, Ustaz. Dari hamba Allah di Goa, Ustadz, seorang saudara meminta saya untuk membayar tagihan airnya menggunakan uang saya. Lalu keesokan harinya, beliau mengganti uang saya dengan mentransfer uang dilebihkan dari uang saya tadi yang terpakai. Katanya buat ganti bensin, tapi lebihnya banyak sekali, Ustadz. Pertanyaan saya, apakah ini kelebihannya tadi tidak termasuk riba, Ustadz? Enggak ada masalah. Itu bagi orang itu adalah ketaatan, berbuat baik. Karena di antara orang yang terbaik, kata Nabi SAW, ahsanuhum qada'an. Orang yang paling baik ketika melunasi hutangnya. Dan di Sahih Al-Bukhari dari hadits Jabir, Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imra'an samhan idha ishtara wa samhan idha iqtada wa samhan idha ba'a samhan idha ba'a wa samhan idha ishtara wa samhan idha iqtada. Allah merahmati seorang hamba, dia pemurah ketika dia menjual, pemurah ketika dia membeli, pemurah juga ketika dia melunasi hutangnya. Pemurah artinya dia melebihkan. Ya kalau dia lebihkan banyak itu nggak ada masalah. Sepanjang dia tidak pernah mensyaratkan, cuma membantu, nggak ada masalah. Tapi kalau dia syaratkan misalnya, wah ini tagihanmu 1 juta, saya bayarkan ya, tapi nanti besok kamu harus bayar ke saya 1.500.000. Nah itu baru masalah, itu baru riba namanya. Kalau dia bantu, ikhlas, tidak ada akad sebelumnya, cuman dia lunasi, dia bantu. Setelah itu ternyata dilebihkan, maka itu adalah hal yang halal sampai kepadanya. Tidak apa-apa untuk dia terima. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Baik, ini 1 pertanyaan terakhir, Ustaz. Ustaz, jika kita terhalang restu dari saudara senasab, karena orang tua sudah meninggal. Lantas kita mau menikah, tapi kendala wali belum merestui. Bagaimana, Ustaz? Berarti ini perempuan yang bertanya. Ya, kalau misalnya saudaranya dia tidak merestui, dan di dalam hal itu saudaranya keliru. Ini dilihat, saudara kadang dia tidak mau, ada sebabnya mungkin. Tapi kalau yang melamarnya orang yang salih, saudaranya nggak mau, nah itu berarti masalah pada saudaranya. Maka dilihat wali yang lainnya, pamannya, kalau ada kakeknya. Ya, kalau tidak ada, dia pertanyakan ke KUA supaya KUA mencarikan solusi untuknya. Biasanya oleh KUA itu saudaranya akan dipanggil. Ya. Dan dilihat apa alasannya. Kalau alasannya tidak benar, maka KUA meminta supaya menikahkannya. Kalau nggak mau, maka KUA bisa mengambil alih sesuai dengan keinginan si perempuan. Nah, kalau sudah terpenuhi dengan hal itu, maka syah di dalam pernikahan. Tapi selalu saya ingatkan ya, dijaga hubungan
antara keluarga, menjalin silaturahmi, dibangun komunikasi yang bagus. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Nah Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik, wa ahsanallahu ilaik atas waktu dan ilmunya lagi di malam hari ini Ustaz. Baik pendengar 88,2 FM An-Nasihat Sakinah dengan Sunnah. Demikianlah program konsultasi agama di Selasa malam kita hari ini dengan tema sunnah-sunnah Nabi SAW dalam sehari dan semalam. Dan di edisi kita malam hari ini, tadi Ustaz sudah membahas salah satu lagi doa dan hafalkan dan amalkan dalam keseharian kita. Bisa dicari doanya di Sahih Bukhari dari riwayat sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Baik, masih banyak pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Qadarullah, waktu kita terbatas. Dan Anda juga yang ingin mendengarkan kembali jawaban Ustaz di malam hari ini, bisa Anda dengarkan siaran ulangnya besok di Rabu siang pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan juga untuk melewati program-program kita selanjutnya. Nanti di pukul 10 ada membunyikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bersama dengan guru kita Al-Ustaz Zulkarnain hafizahullah taala. Baik, kami pamit dan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.